Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Kita sudah tiba di pasal 23 di kitab 2 Samuel. Ibu bapak saudara, pasal ini merupakan pasal-pasal terakhir dari kehidupan Raja Daud. Bahkan perikop yang kita baca ini perkataan Daud yang terakhir. Lalu kemudian yang menarik adalah bahwa Alkitab juga mencatat pahlawan-pahlawan Daud. Saya akan menyoroti justru di perikop yang kedua ini, yaitu tentang pahlawan-pahlawan Daud. Seperti ada sebuah ungkapan berkata, tunjukkan seperti apa anak buahnya, maka saya sudah bisa membayangkan seperti apa pemimpinnya. Jadi, sekalipun kita belum melihat pemimpinnya seperti apa, hanya dengan melihat anak buahnya seperti apa, maka kita sudah bisa membayangkan seberapa kualitas pemimpin itu. Kalau anak buahnya amburadul, anak buahnya parah sekali dalam melakukan sesuatu, dalam bekerja, dalam bersikap, dalam soal mentalitasnya, maka saya bisa membayangkan pemimpinnya juga seperti itu. Anak buahnya bobrok, pemimpinnya juga lebih bobrok mestinya. Tetapi yang sebaliknya juga terjadi. Kalau anak buahnya semangat, anak buahnya punya integritas, anak buahnya sangat positif, anak buahnya melakukan perkara-perkara yang besar, saya bisa membayangkan, maka pemimpinnya juga sama hebatnya, bahkan lebih hebat daripada anak buahnya. Yang saya percayai, tidak pernah ada singa dipimpin oleh kambing. Artinya bahwa singa-singa tidak akan pernah dilahirkan oleh kepemimpinan kambing. Singa akan terlihat karena ada pemimpin yang juga adalah singa. Maka saudara, kalau kita melihat kehebatan anak buah Daud, kita bisa membayangkan kepemimpinan Daud memang luar biasa pada waktu itu. Dan mereka hebat bukan karena pada dasarnya anak buah Daud ini hebat. Kalau Anda mengikuti pelajaran tentang Daud, sejarah tentang Daud dari awal dan sampai Daud menjadi raja, orang-orang yang setia, pahlawan-pahlawan Daud ini sebenarnya punya masa lalu yang sangat buruk. Mereka bukanlah apa-apa, mereka bukanlah siapa-siapa, bahkan mereka adalah orang yang dianggap sampah, diabaikan. Mereka ini adalah kelompok yang dikejar-kejar hutang. Mereka ini adalah kelompok barisan sakit hati. Mereka berkumpul bersama di tempat yang namanya Gua Adulam. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, tibalah Daud di Gua Adulam itu bersama dengan orang-orang tanpa harapan ini. Dan ketika mereka memutuskan untuk mengikut Daud, disinilah proses penajaman terjadi, proses pembentukan terjadi, dan Daud menularkan apa yang dia punya kepada orang-orang yang dia pimpin. Hasilnya luar biasa. Ketika saya selalu membaca pahlawan-pahlawan Daud ini, hati saya tergetar karena mereka ini orang-orang yang luar biasa, pengikut yang setia, pengikut yang hebat, dan pengikut yang besar. Saudara, beberapa nama yang cukup menonjol adalah ayat yang ke-8, ada yang namanya Isi-Baal, dan dia bisa membunuh 800 orang dalam sekali pertempuran. Bayangkan, satu orang mengalahkan 800 orang. Ini hebatnya luar biasa, berani tetapi juga cakap dalam peperangan. Dan kemudian ayat 9, sesudah dia Eleazar anak Dodo, seorang Ahohi, ia termasuk ketika pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengelola orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Laki-laki sendirian karena teman-temannya sudah mengundurkan diri. Tetapi Alkitab menulis, tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya menjadi lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali untuk mengikuti dia hanya untuk merampas. Bayangkan, dia dikhianati oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh teman-temannya, tapi dia tidak putus asa. Dia melanjutkan peperangan itu dan mencapai kemenangan besar. Baru setelah kemenangan besar itu dilihat oleh teman-temannya datang kembali untuk ikut menjarah dan merampasi. Saudara-saudara, yang ketiga,
Ayat yang ke-11, sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ini juga sosok pahlawan yang luar biasa. Namanya sama anak Age, sendirian tapi mempertahankan ladang. Bukan soal ladangnya, tetapi ini adalah batas wilayah yang harus dijaga dan harus dilindungi. Begitu wilayah yang direbut oleh musuh, maka musuh bisa menyerang, merangsek lebih dalam lagi, sehingga nanti kekalahan lebih besar terjadi pada pihak orang Israel. Ada orang yang berani berdiri sendirian menghadapi musuh, dan Tuhan memberikan kemenangan besar. Yang lebih heroik lagi, ayat yang ke-15. Ini soal bagaimana seorang pengikut bersikap kepada pemimpinnya. Ayat yang ke-15. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi Daud rupanya punya keinginan. Keinginannya memang sederhana. Dia ingin minum air dari perigi Bethlehem. Jadi mungkin dia membayangkan air yang segar, air yang menyejukkan. Masalahnya itu berada di dekat pintu gerbang musuh. Dan begitu dia menyatakan keinginan itu tanpa dikemando, saudara, ayat yang ke-16. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau minumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, seolah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau yang meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Jadi saudara, Daud sendiri pun kaget. Baru dia punya keinginan seperti itu, ketiga pahlawannya langsung memiliki inisiatif yang sangat berani. Mereka mempertaruhkan nyawanya demi mengambil air di perigi Bethlehem, karena waktu itu berada di daerah musuh. Mereka meresikokan dirinya demi melakukan sesuatu yang menyenangkan pemimpinnya. Sikap yang perlu kita teladani, bahwa seorang pengikut tidak hanya tunduk, tapi juga harus respect, harus hormat kepada pemimpinnya. Jika ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk pemimpinnya, kenapa tidak melakukannya? Bukankah seorang pemimpin itu bertanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya? Jadi kadang-kala perlu yang namanya seperti imbal balik atau balas budi seperti itu. Memang seorang pemimpin tidak akan menuntut bahwa orang-orang yang dipimpinnya itu ngerti dengan dia. Saya rasa tidak ada seorang pemimpin yang terang-terangan memintakan hal itu. Kalau sampai meminta hal itu, ya itu pemimpin kebangetan menurut saya. Tetapi meski pemimpin tidak meminta, mestinya seorang pengikut menaruh respect, menaruh hormat, bahkan melakukan sesuatu untuk pemimpinnya. Di sini ketika pahlawan ini meresikokan dirinya secara luar biasa hanya demi menyenangkan hati Daud. Dan hebatnya lagi, Daud ketika menerima itu tidak senang dan meminumnya. Tapi Daud mencurahkan itu sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan, karena dia sadar bahwa hanya karena air ini, 3 orang ini mempertaruhkan nyawanya. Jadi Anda bisa melihat pemimpin yang baik menghasilkan pengikut yang baik. Pengikut yang baik menyenangkan pemimpinnya. Saudara-saudara, kita belajar dari Daud, sungguh orang yang sangat luar biasa. Bahkan kalau boleh saya mengatakan, Daud adalah salah seorang pemimpin terbesar dalam sejarah, karena dia bisa mencetak orang-orang hebat di zamannya. Anda dan saya adalah pemimpin.
Kita adalah pemimpin di rumah tangga, kita pemimpin di keluarga, kita pemimpin di tempat kerja. Kalau dalam lingkungan sosial, mungkin Anda seorang pemimpin di warga, di masyarakat, Anda pemimpin di gereja. Saudara-saudara, pastikan kita semuanya mencetak orang-orang yang hebat. Tunjukkan seperti anak buahnya, tunjukkan seperti apa anak buahnya, dan saya bisa menebak seperti apa pemimpinnya. Anak buah yang hebat menunjukkan pemimpinnya hebat. Tuhan memberkati.